Halo semua, bertemu lagi di channel 8 tutorial dan tips. Kali ini saya sedikit mereview sebelum kejadian kejadian temboknya rubuh ya. Nah, ini salah satu tips yang mau saya sampaikan ke sahabat-sahabat semua. Apabila membeli rumah ya, maksudnya perumahan, pastikan ya bahwa tidak seperti yang saya alami ya. Nah, kondisinya seperti apa? Langsung aja cek videonya. Dan jangan lupa ya, sebelum cek videonya, pastikan sahabat-sahabat sudah subscribe. Dan juga kalau ini bermanfaat, pastikan di-share ya ke semua teman-teman sahabat. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar sahabat-sahabat mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari 8 tutorial dan tips. Nah, ini salah satu yang saya bilang tadi, saya review pada saat saya membuat taman ya, membuat taman sebelah rumah dengan menggunakan paranet. Nah, ini tanaman-tanaman saya, tanaman hias. Nah, kondisinya seperti ini ya. Nah, ini lagi saya menempatkan di dalam suatu tempat. Jadi saya tempatkan karena kondisi di daerah saya panas. Jadi saya menggunakan paranet. Tujuannya menggunakan paranet itu agar sinar matahari tidak langsung membakar daun-daun daun-daun tanaman ini. Nah, apalagi kayak jenis Synganium, Calathea itu lebih kena sinar matahari langsung, itu langsung daunnya bisa terbakar. Oke. Nah, ini video ini sebenarnya sudah saya pernah upload ya, dan saya menunjukkan kondisi dari pertama saya bangun ruangan taman ini dan sampai saya biarkan beberapa bulan, akhirnya kondisinya seperti ini ya, daunnya rimbun semua, bagus dan segar. Nah, tapi ada kejadian yang membuat ada musibah lah, saya bilangnya musibah, tapi bukan musibah yang ini ya, tapi ya sangat musibah ya, karena tanaman sudah saya tanam, saya pindahkan, dan sudah memang daunnya semua juga tubuhnya udah bagus, tapi pada saat itu hujan gede ya, hujan gede di dekat rumah saya. Nah, itu saya dulu membeli rumah itu posisinya di hook. Jadi di hook dan memang bersebelahan dengan tembok antara perumahan dengan warga. Nah, di tembok pembatas itu saya memang tidak pernah memperhatikan, tidak pernah melihat ya kondisinya. Nah, jadi ini salah satu tips nanti untuk sahabat-sahabat apabila mau membeli rumah, pastikan jangan kondisinya seperti saya. Nah, itu. Jadi manfaatnya melihat atau menonton video ini ya, ini kejadiannya nih. Pas hujan besar ya, hujan besar lah nih, banjir semua nih, temboknya rubuh. Nah, ini setelah saya tadi bilang, saya review pertama itu videonya udah semua saya upload. Nah, ini setelah kejadian, lihat tembok pembatasnya hancur, tumbang, rumah saya itu seperti kena air bah. Semua tanaman-tanaman hancur, rumah masuk ke garasi ya, seperti itu. Nah, kondisinya, nah ini yang perlu sahabat-sahabat ketahui ya. Jadi pastikan bahwa kalau bisa membeli rumah ya sebelah dengan tembok ya, tembok dalam arti kata pembatas antara perumahan dengan warga. Nah, itu pastikan bahwa kultur tanahnya itu jangan sampai pondasi itu lebih rendah dari tanah. Nah, itu yang saya alamin. Jadi pondasinya di bawah, tanahnya di atas. Jadi lebih tinggi tanahnya. Akhirnya tanah itu akan lama-lama menekan si tembok. Nah, temboknya ini, tembok pembatas ini kondisinya tidak begitu kuat. Nah, ini kondisinya ya. Setelah udah reda, di kondisinya seperti ini. Jadi yang dikhawatirkan nantinya ya, satu ya, yang pasti rumah menjadi kotor ya. Yang kedua,
Ini tanaman-tanaman yang saya bilang tadi hancur. Nah, ini semua tanaman yang pernah saya rawat hancur semua dalam sekejap. Seperti ini. Karena ditempa oleh tembok pembatas. Tembok pembatasnya soalnya tipis. Nah, ini sekarang sudah kondisinya sudah dihancur-hancurin nih. Ya, sudah dihancur-hancurin, langsung dikerjakan. Dan memang ya namanya tembok pembatas ini memang tipis. Gitu. Nah, ini pondasinya seperti ini. Nah, jadi pondasinya itu tanahnya lebih tinggi daripada pondasi ini, posisi ini. Nih, sahabat-sahabat saya tunjukin. Nah, tanahnya di atas tuh, pondasinya di bawah. Nah, harusnya seperti ini tidak boleh terjadi. Kalau seperti ini kondisinya, udah pasti otomatis akan lama-lama pasti temboknya akan rubuh. Nah, jadi pastikan kondisinya tembok pembatas itu harus di atas tanah, ya, atau pondasinya lebih tinggi dari tanah. Seperti itu. Nah, jadi kondisinya ya sahabat-sahabat bisa lihat nih, hancur sehancur-hancurnya. Ya, yang sudah dibangun dalam sekejap langsung hancur. Tanamannya mati semua. Terus ya inilah ya, mau saya coba lagi untuk nanti saya update video-videonya yang tanaman-tanaman yang sudah hancur ini apakah bisa dirawat kembali. Nah, ini saya mau untuk merawat kembali dengan maksimal. Mudah-mudahan bisa terselamatkan. Karena sudah tertimpa seperti ini dan memang sudah ya, karena airnya sebenarnya air hujan itu kalau dibilang gede banget enggak, tapi karena air itu sifatnya kan dari tinggi pasti dia ini ya mengarah yang rendah ya, yang lebih rendah. Nah, posisi tembok ini lebih rendah gitu. Jadi air yang dari pekarangan warga itu masuk ke situ semua. Seperti itu. Jadi saya ingatkan sahabat-sahabat, apabila membeli rumah, boleh membeli rumah di sebelah tembok warga, apa pembatas itu, pembatas perumahan, tapi pastikan temboknya itu bukan ya, pastikan bahwa pondasinya itu harus lebih tinggi dari tanah itu, tanah warganya ya, jangan sampai lebih rendah pondasinya. Kalau lebih rendah pondasinya seperti yang saya alamin, seperti itu. Nah, mungkin ini dulu ya, demikian informasi yang saya sampaikan. Semoga informasi saya ini, yang video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua dan juga bisa menjadi referensi apabila mau membeli rumah di sebelah persis. Untungnya ini salah satu lagi, ini saya kelupaan. Untungnya ini kondisi rumah yang ini masih tanah kosong ya, dalam arti kata belum dibangun. Apabila ini sudah dibangun, bisa jadi ini kemungkinan besar kalau informasi dari kemarin tukang yang mengerjakan itu bahwa ini tembok bisa tembus, artinya bisa masuk ke dalam rumah. Ini kebetulan rumah saya kan masih sebelahnya itu masih kosong, dan rumah saya posisinya jadi memang tanah kosong yang saya manfaatkan untuk merawat tanaman. Seperti itu. Ya, jadi biar sahabat-sahabat juga tahu bahwa sangat penting diperhatikan. Boleh beli, tapi pastikan bahwa pondasinya lebih tinggi dari tanah yang di warga. Jangan sampai tanah itu menyandarnya ke tembok pembatas, karena tembok pembatas itu biasanya pasti tidak mungkin kuat. Pasti memang fungsinya memang untuk membatasi aja ya, bukan untuk menahan beban tanah seperti itu. Oke, demikian dulu video dari 8 tutorial and tips. Sampai bertemu lagi di video kita berikutnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video-video terbaru dari 8 tutorial and tips. Bye bye.